فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. يحيى بن سعيد. نعم قال حدثنا يزيد بن كيسان Abu Munin, namanya demikian, Abu Munin, dan dia saduq. An Abi Hazim al-Ashja'i, Abu Hazim al-Ashja'i. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ammihi. Hadisnya dari Abu Hurairah. Dia telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada paman beliau, yakni Abu Thalib. Paman beliau dimaksud di sini adalah Abu Thalib. Dan beliau katakan ucapan ini di akhir hayat pamannya. Qul la ilaha illallah ashhadu laka biha yaumal qiyamah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada paman beliau, katakanlah la ilaha illallah, persaksikanlah tentang keesaan Allah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Aku akan mempersaksikan kepada engkau dengan kalimat tersebut pada hari kiamat. Yani ini argumenku, hujjahku di hadapan Allah untuk membela engkau setelah engkau mengucapkan la ilaha illallah. Jadi Nabi SAW mendakwahi paman beliau di akhir hayatnya. Dan dari sini judul babnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum jami'an menginginkan kepada paman beliau untuk menutup hayatnya dengan tauhid. Al-amal bil khawatim. Kesudahan seseorang merupakan penentu dari amalan dia. Artinya kalau akhir kehidupan dia tutup dengan amalan kebaikan, berarti dia adalah orang baik. Meskipun dia menghabiskan usia dia sebelum itu dalam keadaan buruk. Kebalikannya juga, ketika seseorang mengakhiri akhir kehidupan dia dengan keburukan, maka dia adalah orang buruk. Meskipun dia menghabiskan usianya sebelum itu dalam keadaan baik. Wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli al-jannati hatta ma yakunu bainaha wa bainahu illa dira fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli al-jannati fayadkhulaha fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhulaha. Dalam hadis Ibnu Mas'ud riwayat Imam Bukhari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang dia mengamalkan amalan kebaikan, amalan penduduk surga, dan itu yang nampak di pandangan mata orang. Kemudian di akhir hayat dia mengamalkan amalan penduduk neraka, kemudian dia meninggal di atas amalan tersebut. Akhirnya dia pun masuk ke dalamnya. Al-amal bil khawatim. Nabi SAW mendakwahi paman beliau di akhir hayatnya dengan mengucapkan la ilaha illallah. Qala, dia memberikan jawaban. Abu Thalib memberikan jawaban. Laula an tu'ayyirani Quraisy. Seandainya saja orang-orang Quraisy tidak mengejekku. Karena orang-orang Quraisy pertama, mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Mereka memusuhi kalimat la ilaha illallah. Demikian juga memusuhi orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini namanya asabiyah. Dia tidak mau dimusuhi, dia tidak mau dicela oleh kaum Quraisy yang menyelisihi la ilaha illallah. Akhirnya dia meninggalkan. Padahal yaqulun innama hamalahu ala dhalikal jaza'. Mereka berpendapat ini bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun sebagian perawi. Sesungguhnya saja faktor yang menyebabkan dia meninggalkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah adalah kekhawatiran dia. Kekhawatiran dia akan dimusuhi, akan dicemooh, akan diejek oleh kaum Quraisy.
Laula an tu'ayyirani Quraisy la aqarrtu biha aidak. Seandainya bukan karena alasan orang-orang Quraisy akan mencelaku, niscaya engkau akan senang mendengar aku ucapan itu. Aku ucapkan la ilaha illallah. Namun ini alasan dia. Dia tidak mengucapkannya karena barakallahu fikum, kaum Quraisy akan menghinanya, mengejeknya, mengolok-ngolok dia. Oleh karena itu dia meninggalkannya. Terakhir kata Abu Hurairah sebagai perawi hadis ini riwayat Imam Muslim, fa anzalallah, akhirnya Allah pun turunkan ayat yang berkenaan dengan kematian Abu Thalib paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau cintai, namun Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Hidayah di tangan Allah. Dengan makna hidayatut taufiq. Nah, Nabi SAW berusaha untuk memasukkan hidayah ke paman beliau, memberikan petunjuk kepada paman beliau, petunjuk bimbingan hidayatul irsyad. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki akan hal tersebut. Akhirnya apa? Paman Nabi SAW meninggal dalam keadaan musyrik, tidak mengucapkan la ilaha illallah. Nah, padahal memiliki keterkaitan hubungan yang sangat dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, paman. Namun tak kuasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan hidayah. Menunjukkan kepada kita barakallahu fikum jami'an bahwasanya hidayah adalah di tangan Allah. Nabi Ibrahim tak sanggup memberikan hidayah kepada bapaknya, bapak kandungnya. Nabi Nuh alaihissalam tidak sanggup untuk memberikan hidayah kepada puteranya, anak kandungnya. Nabi Lut tidak sanggup memberikan petunjuk hidayah kepada istrinya. Demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mampu untuk memberikan petunjuk hidayah kepada pamannya. Keterkaitan antara hadis ini dengan judul bab jelas sekali bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau inginkan dari paman beliau adalah untuk menutup akhir hayatnya dengan tauhid. Nah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, namun ternyata dia enggan untuk mengucapkan kalimat tersebut. Di akhir hadis ini, paman Nabi SAW Abu Thalib meninggal dalam keadaan musyrik, dalam keadaan kafir. Artinya, atau poin yang kita petik dari hadis kisah tentang kematian Abu Thalib di akhir hayatnya, hendaknya kita berusaha untuk mengakhiri hayat kita dengan mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Namun itu semuanya para ulama mengatakan bahwasanya tidak, seseorang itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah kalau memang semasa hidupnya dia dari kalangan orang-orang yang merealisasikan la ilaha illallah. Mengamalkan la ilaha illallah. Tapi kita baca hadis berikutnya, masih pada judul bab yang sama, tentang kewajiban untuk menekuni tauhid serta kokoh di atas tauhid. Kata sang penulis Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah, At-Tasi wa Sab'un ba'da al-Mi'ah, hadis yang ke-179. Qala Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Muslim, hadis-hadis panjang, kita akan baca kisah tentang haji Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari hadis Jabir. Namun Jabir tidak membawakan hadis secara total. Maksud kami sang penulis tidak membawakan hadis secara keseluruhan. Dia hanya membawakan berkaitan dengan inti dari hadis ini yang berkaitan dengan judul bab. Kita baca. Qala Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Muslim, semoga Allah ta'ala merahmatinya. Qala haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, Abdullah bin Muhammad, masyhur dengan kunyah, imam, pemilik beberapa tulisan. Qala haddatsana Ishaq bin Ibrahim, masyhur dengan Ishaq bin Rahawai. Siqah, bahkan imam.
Nam, wah. Qala hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Ishaq bin Ibrahim, kedua-duanya adalah dari guru Imam Muslim. Abu Bakar bin Abi Syaibah imam, Ishaq bin Ibrahim juga imam. Ibnu Rahawayh. Jami'an an Hatim, seluruhnya dari Hatim. Hatim bin Ismail Al-Muzani. Qala Abu Bakar hadatsana Hatim bin Ismail Al-Madani. Al-Madani. Nah, kembali dari Hatim. An Ja'far bin Muhammad. An abihi. Qala, dari bapaknya Ja'far. Dakhalna ala Jabir bin Abdullah. Aku pernah masuk kepada, atau kami pernah masuk kepada Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah seorang sahabat radhiyallahu anhu. Akan datang nanti bahwasanya dia dalam keadaan sudah tua renta, hilang penglihatannya, artinya sudah mulai rabun atau buta. Mereka masuk kepada Jabir bin Abdullah. Fasa'ala 'anil qaum hatta intaha ilayya. Faqultu ana Muhammad bin Ali bin al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nah, Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi inilah cucu dari Ali bin Abi Thalib, Ahlul Bait. Kata Muhammad bahwasanya kami masuk kepada Jabir dan dia pun bertanya, satu persatu di antara orang yang hadir, siapa nama engkau, dari mana engkau? Karena dia tidak mengenal, karena Jabir bin Abdullah waktu itu sudah buta, saking tua usianya. Sampai tiba kepada aku dan dia pun bertanya, aku pun menjawab, aku adalah Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Saking tuanya, dia masih bertemu dengan anak dari cicit Ali radhiyallahu anhu, Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Cicit Ali. Setelah aku memberikan jawaban bahwasanya aku adalah Muhammad bin Ali bin Husain bin Abi Thalib, bin Ali bin Abi Thalib, fa ahwa bi yadihi ila ra'si, fa naza'a zirril a'la, thumma naza'a zirril asfal, thumma wada'a kaffahu baina thadayya, wa ana yawma idin gulamun syab. Setelah aku memberitahukan namaku, aku adalah Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, ini cucu Ali bin Abi Thalib. Akhirnya dia meletakkan kepalanya di atas, dia meletakkan tangannya di atas kepalaku, lalu dia dia melepaskan kancing bajuku bagian atas dan juga bagian bawah. Lalu dia meletakkan telapak tangannya di dadaku, dan aku pada hari itu masih dalam keadaan pemuda, remaja. Faqala, kata Jabir radhiyallahu an, marhaban bika ya bana akhi, salma syi'ta. Akhirnya dia pun kenal. Bukan kenal dari sisi Muhammadnya, namun dia mengenal bahwa ini adalah anggota keluarga Ali, sekaligus Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia pun menyambut dengan sambutan yang hangat. Selamat datang wahai kemanakanku atau keponakanku, anak saudaraku, yakni Ali bin Abi Thalib, cucunya. Tanyakanlah apapun yang engkau maui. Jadi mereka datang kepada Jabir dengan tujuan untuk menuntut ilmu, mencari ilmu. Tentunya mereka akan bertanya dan dipersilahkan oleh Jabir. Fasa'altuhu wa huwa a'ma. Aku bertanya kepada dia dalam keadaan dia sudah buta. Mulai melemah pandangan matanya. Wa hadar waqtu shalah faqama fi nisajatin multahifan biha. Kullama wada'aha ala mankibihi raja'a tarafahu ilaihi min sigoriha warida'uhu ila jambihi alal misjabi fasalla bina. Tiba waktu sholat, dia pun bangkit menuju kepada alas
yang tadinya dia berselimutan dengannya, lihaf. Nah, alas serbaguna yang terkadang dipakai untuk alas duduk atau alas untuk berbaring, bisa juga digunakan untuk semacam selendang, selimutan. Setiap kali dia meletakkan itu di punggungnya, lepas kembali. Kedua ujungnya, karena kecilnya selimut tersebut. Dan selendangnya sedang berada di sampingnya. Ini pakaian semacam sesuatu yang mesti ada di kalangan bangsa Arab, apalagi mereka memiliki dua musim, panas dan dingin. Musim dingin mereka gunakan untuk selimutan, selendangan, menutupi sebagian badan dari terpaan cuaca dingin. Fasalla bina, kemudian dia sholat kepada kami, kami sholat bersama dia, dan dia menjadi imam. Fakultu, akhirnya selesai dari sholat, kemudian aku katakan, ini kisahnya Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nah, cucu dari Ali. Fakultu akhbirni an hajjati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku katakan kepada dia, beritakanlah kepadaku tentang hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala biyadihi fa'aqada tis'an. Dia mengisyaratkan dengan jari jemari di tangannya. Dia mengangkat 9 jarinya. Dia menutupi salah satu dari jari dia tersebut, mengisyaratkan dengan angka 9. Faqala, sambil berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makatha tis'a sinina lam yahuj. Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal selama 9 tahun tidak berhaji. Semenjak beliau hijrah ke kota Madinah. Karena perintah haji sendiri dari Allah Subhanahu wa taala turun di tahun ke-9. Pada surat Madaniyah Ali Imran, walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Jadi selama 9 tahun beliau tidak berhaji karena tidak ada atau belum turun kewajiban tentang berhaji. Tsumma addana fin nasi fil ashirati anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajjun. Kemudian beliau umumkan kepada halayak ramai umat manusia bahwasanya beliau akan berhaji pada tahun ke-10. Nah, tahun ke-9 turun kewajiban haji. Akhirnya beliau perintahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai pemimpin haji tahun itu. Beliau belum datang haji dengan alasan bahwasanya tahun ke-8 terbuka Fathu Makkah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala janjikan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau akan melihat umat manusia datang berbondong-bondong masuk memeluk agama Islam. Dan beliau tersibukkan pada tahun ke-9 menjemput tamu yang datang untuk masuk memeluk agama Islam di kota Madinah dari seluruh penjuru Jazirah Arab. Tahun ke-9 beliau tersibukkan dengan menjemput tamu. Oleh karena itu beliau mewakilkan tahun ke-9 melaksanakan ibadah haji di tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nanti beliau sempat untuk berhaji pada tahun ke-10. Disinilah terjadinya. Kemudian beliau umumkan bahwasanya tahun ini beliau akan berhaji, yakni tahun ke-10. Apa yang terjadi setelah beliau umumkan? Faqadimal Madinata basyarun katsirun kulluhum yaltamisu an ya'tamma bi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ya'mal mithla amalihi. Setelah beliau umumkan bahwasanya beliau akan berhaji pada tahun ke-10, akhirnya datang orang yang sangat banyak ke kota Madinah. Seluruhnya mengharap bisa ikut berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta mengamalkan semisal amalan beliau. Jadi mereka mau mencontoh amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai dari keluar rumah. Dari kota Madinah, di mana mikotnya, di mana mulai untuk berihram. Yang mana jamaah haji yang datang dari seluruh penjuru Arab tahun itu, tahun ke-10 Hijriah, dengan total 114.000 orang berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Jabir berikutnya, fa kharajna ma'ahu, akhirnya kami pun keluar bersama beliau dari kota Madinah. Bahkan ada orang
dari luar kota Madinah sengaja untuk berhaji bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ambil mikot dari mikotnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Madinah, yani Dzul Hulaifah. Hatta ataina Dzul Hulaifah, akhirnya atau sampai kami mendatangi Dzul Hulaifah, mikot Ahlul Madinah. Sampai di mikot Ahlul Madinah namanya Dzul Hulaifah, perjalanan beberapa saat dari kota Madinah, dan ini jarak safar terdekat dari kota Madinah. Disebutkan di zaman itu butuh perjalanan paling cepat 1 hari, terkadang 2 hari untuk sampai di Dzul Hulaifah. Fawaladat Asma bintu Umais Muhammad bin Abi Bakar. Ketika sampai di Dzul Hulaifah, akhirnya melahirkan Asma binti Umais, yani Muhammad bin Abi Bakar. Jadi dia melahirkan, ini adalah istrinya Abu Bakar, dia melahirkan anak namanya Muhammad. Pernah kita sebutkan bahwasanya Asma binti Umais adalah janda dari Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib meninggal pada tahun ke-9 di perang Mu'tah, awal-awal tahun ke-9. Ketika meninggal dunia, Abu Bakar melamarnya dan menikah dengan Abu Bakar. Jadi anak pertama dari Abu Bakar namanya Muhammad. Fa'arsalat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kaifa asna? Akhirnya dia pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang hendaknya dia lakukan. Dia bertanya. Yani Asma dalam keadaan sudah melahirkan, artinya dia nifas. Apa yang hendaknya dia lakukan ketika mau melaksanakan ibadah haji, karena dia ikut berhaji ketika ini. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iktasili wastamfiri bi thawbin wa ahrimi. Mandilah, kenakanlah bajumu dan berihramlah. Kemudian ikut berhaji bersama orang yang berhaji meskipun engkau dalam keadaan nifas. Fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid, thumma raqibal qaswa hatta idza stawat bihi naqatuhu 'alal bayda, nadartu ila maddi basarihi, basari baina yadayhi min rakibin wa mashin, wa an yaminihi misla dhalik wa an yasarihi misla dhalik wa min khalfihi misla dhalik. Kemudian beliau salat di masjid. Setelah itu beliau menunggangi kendaraan beliau namanya qaswa, onta, perjalanan jauh menggunakan onta. Ketika beliau telah berada di atas kendaraan beliau di tempat namanya Baida, aku melihat dengan jauhnya pandangan mataku antara saking banyaknya orang, antara penunggang kendaraan dan juga yang berjalan kaki. Di sebelah kanan beliau banyaknya, di sebelah kiri beliau demikian juga, di depan dan di belakang beliau sama juga. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adhhurina, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kami. Jadi jamaah yang keluar ketika itu membeludak. Dari satu jazirah Arab. Bahkan kebanyakan mereka datang ke kota Madinah ingin melihat langsung bagaimana amalan haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan dari kota Madinah, mereka pun ikut mengambil mikot dari mikotnya penduduk kota Madinah. Sejumlah surat di dalam Al-Quran. Surat di dalam Al-Quran 114 surat. Tambahkan 1000 di belakang. Artinya jumlah para sahabat yang ikut berhaji bersama Rasulullah SAW 114.000. Wa alaihi yanzilul Qur'an wa huwa ya'rifu ta'wila wa ma amila bihi min syai'in amilna bihi fa ahalla bit tauhid labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kemudian turun kepada beliau Al-Quran dan beliau mengetahui tentang tafsirnya, tafsir tentang ayat haji. Dan apa yang beliau amalkan, kami pun mengamalkan, dan tak satu pun yang beliau amalkan kecuali kami juga mengamalkan yang sama dengan apa yang beliau amalkan.
Karena wasiat dari Nabi SAW terkhususnya dalam haji, dalam hadis riwayat Imam Muslim juga kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, "Khudu anni manasikakum." Ambillah oleh kalian dariku manasik hajiku. Contoh aku dalam berhaji. Makanya kata Jabir di sini, tidak satu amalan pun yang beliau lakukan kecuali kami pun melakukan amalan yang sama dari amalan beliau. Kemudian beliau berihlal dengan tauhid. Ihlal mengucapkan talbiyah dengan ucapan beliau, labbaik Allahumma labbaik, kami memenuhi panggilan Engkau wahai Allah, kami memenuhi. Labbaik la syarika lak labbaik, kami memenuhi panggilan Engkau, tidak ada sekutu bagi Engkau. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, sesungguhnya pujian, kenikmatan milik Engkau seluruhnya dan juga kerajaan. La syarika lak, tidak ada sekutu bagi Engkau. Dan lafaz inilah yang sang penulis sengaja ambil sebagai keterkaitan dengan judul bab, bahwasanya ini akhir hayat beliau, tahun ke-10. Dan Nabi SAW meninggal dunia pada tahun ke-11 awal tahun. Jadi Nabi SAW meninggal di tahun ke-11 bulan Safar, artinya bulan 2, awal bulan 2. Dan amalan haji di sini adalah bulan 12, bulan Dzulhijjah, tahun ke-10. Kemudian perjalanan dari kota Madinah sendiri, dari kota Makkah menuju ke kota Madinah sendiri berhari-hari. Dan para ulama menyebutkan tidak lebih daripada 40 hari setelah beliau pulang dari kota Makkah menuju ke kota Madinah, beliau meninggal dunia. Dan inilah rahasia dibalik kenapa sang penulis bawakan hadis ini. Di antara deretan hadis yang beliau bawakan dalam judul bab tentang wajibnya menekuni tauhid, bahwasanya beliau pun mengajarkan kepada para sahabat di akhir hayat beliau tentang tauhid. Ucapan ini, fa'ahalla bitauhid, dari lafaz ini beliau bertalbiyah dengan tauhid. La syarika lak. Beliau melakukannya, beliau pun mengajarkan kepada umat manusia, menunjukkan bahwasanya beliau konsistensi di atas tauhid, dan beliau pun mengajarkan umat manusia agar supaya tetap mempertahankan tauhid sampai ajal menjemput. Wa halan nasu bihada alladhi yuhilluna bihi, serta orang-orang pun berihlal dengannya, yang mengucapkan talbiyah ini. Falam yarudda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihim syai'an minhu. Nabi SAW tidak mengingkari perbuatan mereka tersebut. Jadi para sahabat juga yang ikut berhaji bersama beliau mengucapkan ucapan yang sama, talbiyah. Walazima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talbiyata, dan beliau menekuni, yani Rasulullah SAW menekuni talbiyah beliau. Jadi terus yang beliau ucapkan selama beliau melaksanakan amalan haji beliau, selama prosesi haji berlanjut, beliau pun tetap mengucapkan kalimat ini. Beranjak dari kota Makkah menuju ke Madinah, bahkan masih di dalam di miqat, beliau mengucapkannya sepanjang perjalanan. Dalam keadaan beliau bertawaf sampai di ayam tasyrik. Lazima, beliau menekuni, Rasulullah SAW menekuni, melazimi ucapan talbiyah yang terdapat tauhid di dalamnya ini. Qala Jabir, berkata Jabir radhiyallahu an, lasna nanwi illa al-hajja, lasna na'riful umrah. Kami tidak meniatkan kecuali haji saja, karena kami tidak mengetahui tentang umrah. Adapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena di sini beliau berhaji dengan haji qiran, yang lainnya beliau anjurkan untuk haji tamattu, dan beliau menganjurkan bagi para sahabat setelah beliau sendiri berihram dengan haji qiran, beliau mengatakan bahwasanya seandainya aku masih mendapati tahun depan, aku akan haji tamattu. Hatta idza ataina al-baita ma'ahu istalama ar-rukna farama salasan wa masya arba'an thumma nafada ila maqami Ibrahim alaihi salam faqara'a wattakhidu min maqami Ibrahim musalla. Sampai kami mendatangi Baitullahil Haram, tiba di dalamnya. Kemudian beliau menyentuh rukun Yamani. Kemudian beliau berlari-lari kecil sebanyak 3 kali. Dan berjalan 3 kali putaran romal. 3 putaran pertama ketika tawaf berlari-lari kecil. Kemudian 4 putaran berikutnya, 4 putaran penutup berjalan kaki biasa. Setelah selesai beliau mendatangi makam Ibrahim.
Kemudian beliau membaca ayat ini, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Faja'ala al-maqama baina yadayhi wa bainal bait. Beliau menjadikan maqam Ibrahim di antara di hadapan beliau. Jadi kalau Ka'bah di hadapan, kemudian ada maqam Ibrahim, beliau berdiri tepat di belakang maqam Ibrahim, menghadap ke arah bait, menghadap ke arah Ka'bah. Fakana abi yaqul wala a'lamuhu dzakarahu illa anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kata perawinya tadi Ja'far bin Muhammad, karena dia mendengar cerita ini dari bapaknya Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kata Ja'far bin Muhammad, bapakku mengatakan, mengisahkan kisah ini, aku tidak mengetahui wala a'lamuhu dzakarahu illa an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak mengetahui kecuali dia menyebutkan ini datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana yaqra fi rak'ataini qul huwallahu ahad wa qul ya ayyuhal kafirun. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dalam 2 rakaat beliau tersebut, qul huwallahu ahad atau qul ya ayyuhal kafirun. Terkadang dibalik. Qul ya ayyuhal kafirun baru qul huwallahu ahad pada rakaat kedua. Tsumma raja'a ila rukni fastalama. Kemudian beliau kembali kepada rukun Yamani, beliau pun menciumnya, menyentuhnya. Tsumma kharaja minal babi ila as-safa. Falamma dana min as-safa qara'a inna safa wal marwata min sya'airillah. Kemudian beliau keluar dari 6 pintu yang mengarah ke As-Safa, Bukit Safa. Ketika sudah mulai dekat ke Bukit Safa, beliau membaca ayat dari surat Al-Baqarah, inna safa wal marwata min sya'airillah. Kemudian kata beliau, abda'u bima bada Allahu bi. Aku memulai dari apa yang Allah memulai dengannya. Jadi beliau akan melakukan sa'i dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, putaran sebanyak 7 kali. Startnya dari Safa dan finishnya pada 6 kali ketujuhnya di Marwah. Startnya dari Safa. Karena kata beliau di sini, aku memulai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala mulai dengannya, yakni memulai penyebutannya di dalam surat Al-Baqarah. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah bagian daripada syiar-syiar Allah. Fa bada'a bis safa faraqiya alaihi hatta ra'al baita fastaqbala al-qiblata wa wajjaha Allah. Wa wahhada Allah wa kabbara wa qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara abda wa hazama al-ahzaba wahda. Kata Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, akhirnya beliau pun memulai dari Safa. Dalam sa'inya beliau start dari Safa. Kemudian beliau menanjak karena bukit, naik ke Marwah. Sampai di puncak kemudian beliau melihat kepada Baitullahil Haram. Jadi menghadap ke arah Baitullahil Haram, menghadap ke arah kiblat. Sambil menghadap ke arah kiblat beliau mentauhidkan Allah dan bertakbir seraya berkata, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara abda wa hazamal ahzaba wahda. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Milik dialah kerajaan, milik dialah pujian, dan dia terhadap segala sesuatu maha mampu. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali dia satu-satunya, ini kecuali Allah satu-satunya. Dialah yang menunaikan janjinya, membela hambanya, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta memusnahkan kelompok-kelompok seorang diri. Tauhid. Ini yang beliau baca ketika menghadap tepat persis di Bukit Marwah dan menghadap ke arah kiblat. Tsumma da'a baina dzalika wa qala mithla hadhihi waqtab qala mithla hadha thalatha marratin thumma nazala ila al-marwah hatta idan sabbat qadamahu fi batnil wadi sa'a hatta idza sa'idata masya hatta atal marwah fa fa'ala 'ala al-marwati kama fa'ala 'ala as-safa hatta idza kana akhiru tawafihi 'ala al-marwah al-hadits. Kemudian beliau berdoa di antara dua tersebut, antara Safa dan Marwah sambil berjalan. Turun ke Marwah, turun ke Safa, naik lagi ke Marwah. Beliau terus berdoa dan beliau melakukan ini sebanyak 3 kali. 3 kali pulang balik.
sampai finish di Marwah kembali. Sampai ketika beliau kedua kaki beliau tepat persis di bawah, ya sudah selesai turun. Beliau melakukan hal yang sama dari Marwah ke Safa, Safa ke Marwah, sampai di akhir tawaf beliau berakhir di Marwah. Nah, titik sampai di sini hadisnya. Artinya beliau sampai dulu tidak membawakan hadisnya secara keseluruhan karena masih panjang hadis ini. Masih ada sekitar 2 halaman lebih. Nah, dari apa yang telah kita baca saja ada sekitar 1 halaman. Nah, lebih, dan beliau sisakan masih banyak lagi yang berkaitan dengan amalan haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum jami'an dari apa yang telah kita baca. Nah, isyarat dari sang penulis, beliau mengambil beberapa poin penting berkaitan dengan menekuni tauhid di akhir hayat atau sampai akhir hayat dari ucapan Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib bahwasanya Jabir menceritakan inilah yang merupakan haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berihlal dengan tauhid dan beliau terus mengulang-ulang kalimat tauhid ini selama dalam amalan haji beliau, baik itu keluar dari masjid setelah berihram masih di Dzul Hulaifah, kemudian beliau berangkat dari Dzul Hulaifah menuju ke kota Makkah, itu pun yang beliau terus ucapkan sampai beliau masuk ke tawaf, beliau pun mengucapkan. Beliau juga sa'i di antara Safa dan Marwah, juga beliau tidak lepas dari yang namanya mengucapkan lafaz-lafaz tauhid. Artinya barakallahu fikum jami'an, beliau mengajarkan kepada umat manusia agar supaya menekuni tauhid, baik itu secara lisan ataupun amalan. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang sempat kita ambil pada pertemuan kita di malam hari yang berbarokah ini. Masih ada beberapa hadis, namun kita akan lanjut pada lain kesempatan. Barakallahu fikum jami'an, kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.